Para PP sudah minta Bapak Ibu untuk membawa lembar peta diri waktu lokal orientasi, waktu kita daring ya, yang diketik, terus kemudian waktu PI 1 dijelaskan sehingga kita bisa memahami, oh Bapak itu seperti ini ya, oh Bapak ini, Ibu ini tuh kurangnya ini dan lain sebagainya ketika PI 1. Nah, hari ini kita akan bedah lagi. Coba sekarang dikeluarkan LK waktu orientasinya supaya bisa membandingkan dengan yang sekarang. Ada semuanya? Di laptop boleh, di laptop. Kalau nggak salah bisa ada di upload juga nggak ya? Kalau emang di upload bisa diunduh dari LK-nya atau dari LMS-nya. Dapat semuanya? Ada? Karena kan kalau kemarin karena kita daring waktu lokal orientasi, maka dikerjakannya di ini ya, bisa soft copy karena langsung diunggah kalau nggak salah. Dapat semuanya? Bukan yang Evadir, yang kebutuhan diri. Identifikasi komunikasi. Ada Bapak Ibu? Iya. Oke, ya kita sambil jalan nih. Karena programnya sudah mau berakhir ya, tinggal finalisasi di Loka 7 atau di panen karya. Seperti yang disampaikan Pak Yoki ya di Loka 5, secara pembelajaran Bapak Ibu sebenarnya sudah selesai gitu ya. Tinggal project saja, panen karya saja gitu ya. Sehingga selepas dari kegiatan PGP ini, Bapak dan Ibu akan menjadi representatif kurikulum merdeka atau bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara itu melekat di diri Bapak dan Ibu gitu ya. Karena ada beberapa kepala sekolah yang berharap lebih kepada teman-teman guru penggerak yang sudah lulus itu bagaimana bisa merubah sekolah. Mungkin dalam yang bentuk kecilnya adalah merubah kelas menjadi pemimpin pembelajaran di kelas, itu menjadi berbeda. Kalau ada beberapa kepala sekolah yang melihat kelas yang baik itu adalah ketika proses pembelajaran diam, itu ada yang seperti itu ya, bahwa beberapa kepala sekolah ada yang ketika supervisi itu yang disebut dengan pembelajaran efektif itu adalah kalau guru menerangkan, muridnya diam. Bukan kelas yang ramai, bukan kelas yang misalnya dengan penuh permainan, bukan kelas yang penuh dengan materi secara dinamis, gitu ya. Ada yang seperti itu, atau ada yang sebaliknya, bahwa pembelajaran yang menarik, bahwa pembelajaran yang dapat berjalan dengan baik itu adalah kelas yang dinamis, yang kita sudah belajar bagaimana pembelajaran berbasis diferensiasi ya. Pembelajaran diferensiasi, ada diferensi dimulai dari konten, proses dan produk, gitu ya. Ada yang memang memahami itu. Tapi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang punya kepala sekolahnya sudah mau menjelang pensiun, maka akan mendapatkan bahwa belajar itu adalah yang diam, gitu ya, sehingga tidak sesuai dengan harapannya. Oke, nggak ngomong loh, kan udah pindah kepala sekolahnya. Gurina banget gitu ya. Oke, jadi hari ini kita akan mengulik apa sih yang kita siapkan supaya nanti keluar dari
program ini kita menjadi lebih pede, bisa menjadi lebih yakin bahwa apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita laksanakan itu sesuai dengan harapan. Terutama harapan pemerintah berharap banyak bisa mengubah paradigma proses pembelajaran itu menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan nilai PISA-nya jadi meningkat sehingga proyeksi atau posisi Indonesia semakin meningkat, gitu ya kan? Endingnya kemarin Pak Nadiem ngomongnya ke arah situ, karena kenapa kurikulum dirubah itu dasarnya adalah PISA-nya makin merosot terus kemudian kita COVID gitu ya, ternyata banyak hal yang harus diubah. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, ada yang bisa memimpin energizer atau ice breaking? Biar nggak ngantuk, karena ini akan berhubungan dengan diskusinya apa ya? Bagaimana menghadirkan Bapak Ibu di sini, bagaimana regulationnya dan lain sebagainya, sehingga bagaimana harus menghadirkan Bapak Ibu sepenuhnya ada di ruangan ini. Iya, Bu Dian mau pimpin. Bu Dian, oke, teman-teman Bu Dian. Silakan Bu Dian. Iya, sekarang kita ice breaking-nya itu literasi ya, kan bergerak harus literasi dong. Jadi gini, kita ice breaking-nya merangkai kata, estafet kata. Buat sebuah kalimat diawali kata benda dan diakhiri kata benda. Misalnya gini, saya bikin kalimat buku di atas meja. Yang pertamanya kan buku, benda kan? Di atas, terserah bebas ya. Meja kan benda. Nah lanjut saya tunjuk Pak Dedi. Lanjut nih. Saya meja. Jadi meja dulu berarti. Berarti meja dirusak oleh palu. Iya. Iya kan? Iya. Itu satu orang. Dilihatnya gitu kan? Iya gitu. Berarti palu ya. Palu. Udah jadi mengerti ya? Ya. Jadi maksud kalimat Iya. Enggak, kata. banyak kata itu bebas. Kata akhir jadi kata. Berarti satu kali awali kata benda, terakhirnya juga kata benda. Nanti orang berikutnya itu harus menyambung dari kata terakhir yang disebut sama temannya. Cukup mengerti ya? Mengerti. Ya? Bebas, pokoknya temannya terserah bebas. Dan boleh berapa kata aja ya Bu? Boleh berapa kata aja. Jadi 5 kata. 5 kata boleh ya? Boleh. Asal sebuah kalimat diawali dari kata benda dan diakhiri dari kata benda. Udah siap ya? Jadi saya sekarang gitu ya. Jadi mulai yang dari saya aku. Dari siapa ya? Dari saya ya udah. Berbahasa. Oke, siap. Apa ya? Ya udah tadi lagi ya. Kayu di bawah mobil. Jangan gini dong. Ini. Mobil dicuci. Doni benda. Benda lagi jangan nama. Dicuci dengan sabun. Ya betul. Mobil dicuci dengan sabun. Terima kasih. Tunjuk temennya. Sabun. Bebas ya, tunjuk temennya mana aja. Sabun dibeli. Sabun dibuat di pabrik. Dua. Sabun dibuat di pabrik. Produksi susu. Susu diminum baby. Baby bukan benda. Ya. Susu di dalam botol. Duduk. Botol di atas meja. Ya, lanjut tunjuk siapa? Meja, aku meja. Meja ada baju. Baju warna merah. Merah warna. Baju di lemari. Ya. Lemari kulkas isinya. Lemari kulkas isinya. Kurma. Ya, Bapak termasuk benda. Kurma itu ada di dalam Kurma campur susu. Kurma di atas. Di dalam apa? Oh, kardus. Dalam kardus. Kardus ada tolak. Ayo kardus. Buat dari karton. Karton gambar warna dengan pensil.
pensil ditaruh di atas buku. Buku. Lanjut siapa Pak? Irina. Aris. Ya, buku. Buku ditaruh di meja. Buku yang dari mana? Diproduksi. Taruh di rak. Rak ditaruh di Rak sepatu gitu. rak ditempatkan sepatu. Dibuat dari besi. Iya. Taruh sepatu. Gak apa-apa, rak di Sepatu berwarna putih itu yang dibeli mama dari Waduh. sampai lalu yang sudah berbau itu sudah dibuang ke sungai. Cerita tadi teh. Cerpen. Oh, sudah dibuang ke sungai yang hanyut 3 tahun yang lalu. Cerpen ya, Bang. Kayu yang sudah busuk yang tua. Kayu tadi ya. Kayu ditempel di tembok. Tembok coret-coret pakai cat. Cat mewarnai sepatu. Kan mewarnai sepatu. Iya, makanya jalan sendiri. Udah, ada yang belum kebagian semuanya udah ya. Ya, tepuk tangan semua. Ini mau energizer tapi jadi bikin ya. Habis. Oke, Bapak Ibu lihat di depan energizernya sudah. Kemarin teman-teman sudah membuat review 360 ya. Sudah dianalisis, terus kemudian sudah teman-teman hari ini bawa lagi untuk kita simpulkan bareng-bareng sebenarnya, gitu ya. Kompetensi apa saja menjadi kekuatan Bapak dan Ibu dan kompetensi yang masih perlu Bapak Ibu kuatkan demi mendukung tercapainya rencana program. Ini lebih ke evaluasi diri kita, apa yang menjadi strength sama weakness-nya. Saat mendampingan individu, Bapak Ibu telah mendapatkan penilaian kompetensi dari beberapa pihak. Silakan Bapak Ibu keluarkan dan lihat lagi dari daftar kompetensi guru penggerak sebagai bahan untuk melakukan refleksi di mana posisi saya sekarang. Silakan Bapak Ibu refleksikan kekuatan diri berdasarkan penilaian tersebut yang dapat mendukung rencana program yang akan dikembangkan nanti. Kemudian, tadi sudah dibagikan ya sama saya? Ada kertasnya yang ini? Apa kompetensi yang menjadi kekuatan diri Anda untuk mendukung rencana program pengembangan sekolah? Apa kompetensi yang masih perlu Anda kuatkan untuk mendukung rencana program pengembangan sekolah? Nah ini Bapak dan Ibu isi berdasarkan dari refleksi 360, gitu ya. Dari 360 itu kan ada 3 komponen, ada dari pimpinan, ada dari teman sejawat, dan ada dari siswa. Artinya semua komponen, semua hal di seputar kita itu mendukung kita atau ada yang melemahkan kita. Nah itu yang menjadi bahan perenungan kita. Oh pimpinan saya kok ada yang harus dikuatkan di sini, maka itu yang harus kita gali. Misalkan apa saja cara, upaya, solusi untuk meningkatkan kompetensi yang diinginkan oleh kepala sekolah atau pimpinan kita. Kalau dari murid sebagai partner kita di dalam kelas, itu apa yang diinginkan? Itu mereka menilai secara utuh. Ya, oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Jika bisa dipahami, boleh dikerjakan. Ya. Lima 15 menit cukup? Kelamaan? 10 menit ya, sampai jam setengah 2. Sampai jam setengah 2, setelah itu kita akan diskusi bareng-bareng.
Udah dilegoin. Kunci yang Anda ingin kuatkan. Jadi mengembangkan potensi warna sekolah.
Iya sih kedengeran. Bukan kita kan? Bedanya ada. Yang ini doang. Udah berapa persen? Dua kebaikan yang bisa dilakukan. Kebiasaan kebiasaan apa sih? Masih ada waktu.